Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Di segmen kali ini gue punya 5 film romantis Indonesia terbaru di tahun 2020. Film romantis Indonesia merupakan salah satu genre yang paling banyak digandrungi, khususnya kalangan anak remaja. Bahkan kisah romantismenya yang ditampilkan nggak jarang bikin mereka senyum-senyum sendiri. Dan di segmen kali ini gue cuma masukin 5 film aja ya. Jadi kalau ada film kesukaan kalian yang tayangnya di tahun 2020 dan filmnya nggak masuk di list kali ini, kalian boleh tulis aja di kolom komentar biar gua bawa di next segmen. Oke, sebelum gua bahas filmnya satu persatu, seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film ya konfliknya mungkin biasa buat percintaan anak remaja, apalagi kalau bukan cinta segitiga. Film ini berjudul Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Film ini bercerita tentang Kevin dan Nara yang sudah bersahabat sejak kecil sampai mereka remaja. Meski keduanya saling menyayangi, namun Kevin dan Nara telah berjanji untuk menjadi teman selamanya. Dan di sisi lain, ternyata Kevin diam-diam memendam rasa lebih dari sahabat kepada Nara. Tetapi Kevin gak berani untuk menyatakan perasaannya itu. Film Seperti Hujan Jatuh ke Bumi ini memberikan alur cerita yang khusus ditunjukkan bagi kalangan muda yang ingin menonton drama romantis sederhana. Nggak perlu banyak memikirkan adegan-adegan hingga plot yang memusingkan kepala, semua dibuat mengalir secara jelas ke satu arah yang diharapkan oleh penontonnya. Konflik yang diberikan di film ini sendiri terasa kurang begitu mengena, bahkan cenderung receh, sehingga bagi yang menginginkan tontonan dengan alur yang ruwet, menantang dan penuh konflik, mungkin akan merasa sedikit kesal dengan film yang satu ini. Tapi overall, gue suka semua pemain yang ikut andil mensukseskan film Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi ini. Film Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi ini disutradarai oleh Lasja Susatyo dan dibintangi oleh Jeffrey Nicole, Aurora Ribeiro, Nadia Arina, Axel Metu Thomas, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 15 Oktober 2020 dan mendapat skor sebesar 4,7 di IMDb dengan di rated remaja. Film kedua ini diisi dengan film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Film ini berjudul Dignited. Menceritakan tentang Alana yang kembali harus berpindah sekolah demi mengikuti pekerjaan sang ibu. Di sekolah yang barunya ini, ibu Alana ingin anaknya duduk sebangku dengan siswa terpandai di sekolah. Alfie pun terpilih untuk duduk sebangku dengan Alana. Alfie di sini adalah siswa terpandai di sekolah tersebut dengan sikap kaku, watak keras, dan terkenal dengan julukan GGS alias ganteng-ganteng seram. Alana yang berusaha keras mencairkan hubungannya dengan Alfie selalu gagal dan menanggapi bahwa Alfie pria yang kasar pada wanita. Plot yang dirangkai cukup baik di paruh pertama, sedangkan paruh kedua seperti kebingungan hendak menyelesaikan film ini ke arah mana. Film menjadi bertele-tele membahas berbagai konflik yang kompleks antara Alana dengan ibunya, konflik Alana dengan Alfie, serta masa lalu keluarga Alfie yang menjadi latar belakang penting dari film ini sendiri. Masa lalu yang berkaitan dengan kehormatan keluarga Alfie ini terasa nggak terjelaskan dengan baik di dalam filmnya. Kalau dilihat dari sisi teknis, kehandalan Nugros dalam menyutradarai film ini tentunya nggak usah diragukan lagi. Kerjasamanya dengan sinematografer Robert Taswin cukup baik menangkap gambar cantik dan makna film dengan menggunakan color palette di tiap-tiap mood emosi karakter yang terencana. Film Dignited ini disutradarai oleh Fajar Nugros dan dibintangi oleh Al Ghazali, Kathleen Halderman, Georgina Abraham, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 23 Januari 2020 dan mendapat skor sebesar 7,9 di IMDb dengan di rated dewasa. Film ketiga ini sama seperti film kedua, yaitu perjuangan seorang wanita dalam menaklukkan pria yang cuek. Film ini berjudul Mariposa.
Film Mariposa ini berkisah tentang perjuangan siswi berprestasi bernama Acha untuk mendapatkan hati Iqbal, teman sekelasnya yang selalu bersikap dingin. Sikap cuek Iqbal membuat rasa penasaran Acha bergejolak, sampai-sampai Acha rela melakukan berbagai macam apapun agar bisa mencuri perhatian Iqbal. Suatu hari Acha dan Iqbal ditunjuk mewakili sekolah untuk mengikuti sebuah kompetisi cerdas cermat tingkat nasional. Dan dalam perjalanan itu ada sebuah peristiwa terjadi yang membuat mereka menyadari apa yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, siapa sih yang nggak tahu sama dua pemeran utama di film ini? Sebelum sukses memerankan film Mariposa ini, ternyata dua aktor ini juga pernah mensukseskan film berjudul Dua Garis Biru yang tembus dengan 2,5 juta penonton. Lagi dan lagi dua karakter ini nggak membuat penontonnya kecewa. Gua nggak bakalan review soal pemainnya karena menurut gua itu udah pas aja. Walaupun gua di sini bukan fan dari mereka berdua, tapi gua acungi jempol buat pemeran utamanya. Selain dari ceritanya yang bagus, secara teknis film ini juga terasa superior di semua lini. Sisi production design, artistik, wardrobe, dan tata musik adalah yang menjadi favorit penulis. Sinematografi Dimas juga nggak bisa dianggap remeh dalam memberikan gambar-gambar yang cantik dan shoot yang bermakna. Film Mariposa ini disutradarai oleh Fajar Bustomi dan dibintangi oleh Angga Aldi Yunanda, Adisti Jara, Dani Salsabila, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 12 Maret 2020 dan mendapat skor sebesar 7,8 di IMDb dengan di-rated remaja. Film keempat ini diisi dengan film yang dibintangi aktris muda cantik blasteran Indo-Jepang. Film ini berjudul Nikah You. Menceritakan tentang Arya, seorang fotografer yang dipaksa menikah muda oleh orang tuanya. Arya menolak karena masih ingin mengejar karir dan mempertahankan hubungannya dengan pacar pilihannya, yaitu Neina. Kedua orang tuanya membuat strategi untuk menjodohkannya hingga suatu hari Arya nggak sengaja bertemu dengan Lia, seorang komikus muda. Pertemuannya dengan Lia membawa Arya ke dalam kebimbangan antara jatuh dan patah hati secara bersamaan. Yang bisa kita puji dari film ini selain dari cerita yang menurut gua fan-fan aja adalah chemistry antara Marcel dengan Yuki Kato. Mereka benar-benar kelihatan cute banget sebagai pasangan. Sementara untuk penyuningan gambar lebih ke arah teknis, di mana seringkali transisi antara adegan atau perpindahan angle dalam satu adegan kurang diberi sentuhan yang lebih sinematis. Bahkan adegan Muntek saat Arya dan Lia liburan ke Jepang pun nggak dijahit dengan menarik dan energik. Satu hal teknis yang patut diberi acungan jempol adalah kualitas pemilihan lagu pengiring dalam film. Salah satunya adalah penggunaan lagu dari artis internasional Rosie Danan, yaitu Feel Love, yang sangat baik mendukung sebuah adegan dramatis dalam film ini. Sementara bagian chorus dari lagu Ingin Bersamamu milik Armando juga menjadi highlight dalam salah satu adegan di film ini. Film Nikah You ini disutradarai oleh Ade dan Mas Ria dan dibintangi oleh Yuki Kato, Marcel Darwin, Alia Faiza, Jessica Veranda, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 6 Februari 2020 dan mendapat skor sebesar 6,5 di IMDb dengan di-rated remaja. Film kelima atau yang terakhir ini adalah salah satu film terbaru yang baru tayang di salah satu aplikasi streaming terkenal di Indonesia. Film ini berjudul Di Bawah Umur. Menceritakan tentang Aryo, seorang murid terkenal sebagai anak yang brutal dan suka membuat rusuh. Namun di sisi lain, dia merupakan teman yang setia dan penyayang ibunya sendiri. Suatu ketika ada siswi baru bernama Lana dan sepertinya Aryo tertarik dengan Lana pada pandangan pertama. Sejak pertemuan pertama, Aryo selalu mendekati Lana. Mulai dari mencuri foto di kantin sampai memberi pesan-pesan di kamar Lana. Awalnya Lana nampak cuek, namun lama-kelamaan mulai tertarik juga. Aryo mengejar Lana secara intens hingga akhirnya mereka berpacaran. Gua ngasih tahu nih, buat kalian yang udah berekspektasi bahwa film ini mirip dengan Dua Garis Biru, itu semua ilangin dah. Karena film ini juga nggak terlalu jelas apakah mau ke arah yang serius dengan isu pendidikan seksualnya atau sekedar hiburan drama remaja yang sedikit berbeda dengan tontonan serupa lainnya. BGM film ini juga sangat asik didengar. Terlebih ketika ada adegan si Aryo dan Luna bertemu yang selalu menggunakan BGM yang sama, itu cukup memorable banget. Desain produksi film ini juga tidak seistimewa Dua Garis Biru ataupun Dilan 1990 yang mendukung keromantisan karakter utamanya. Namun setidaknya bisa dibantu dengan aspek sinematografinya yang sangat berperan dari segi visual. Film Di Bawah Umur ini disutradarai oleh Emil Heradi dan dibintangi oleh Angga Aldi Yunanda, Yorike Angelin, Shenina Cinnamon, dan masih banyak yang lainnya.
Film ini yang berdana pada 13 November 2020 dan mendapat skor sebesar 4,9 di IMDb dengan di rated remaja. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film romance Indonesia terbaru di tahun 2020. Nah, buat kalian yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ares, see you in the next film.